kembali lagi di Rubik IPA, Ruang Bicara IPA. Halo, kali ini bersama gue Ica dan gue Hani. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang nih yang cantik, ikonnya IPA. Boleh deh, kita kenalan dulu ya. Boleh teh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Devi Yulianti, Duta Terpilih Pendidikan IPA tahun 2024. Salam kenal semuanya. Halo teh. Iya Teh Devi, kesibukan Teh Devi sekarang nih apa sih Teh? Oke, tentunya kesibukan aku ya pastinya perkuliahan karena sekarang sudah mulai ya, sudah KBM aktif dan saya juga udah semester 5, jadi saya lebih fokus di mulai perkuliahan sih untuk kesibukan saat ini. Seperti itu. Boleh tahu Teh Devi tuh kayak ikut kegiatan apa aja gitu Teh? Selain kayak perkuliahan gitu. Oke, jadi dulu itu waktu saya masuk pertama kali di bangku perkuliahan, saya udah ikut serta sebagai mahasiswa dong tentunya. Nah, terus juga di semester 3 saya menjadi ASLAB, Asisten Laboratorium Pendidikan IPA di mata kuliah biologi umum. Terus lanjut di semester 4 saya jadi asisten laboratorium di mata kuliah ekologi. Kemudian saya menjadi seorang duta dari Duta Pendidikan IPA yang terpilih dan naik ke Duta FKIP Untirta tahun 2024. Seperti itu. Keren banget ya. Terima kasih. Teh Devi, kenapa sih mengikut duta gitu awalnya, atau terinspirasi dari siapa gitu? Ikut duta. Oke, motivasi sebenarnya dulu tuh ya, jujur li aku tuh bener-bener yang suka banget ngelihat yang Miss Indonesia. Wah, itu kan kayak cantik, terus kayak wah memancarkan yang cahayanya tuh, jalannya aja kan bener-bener yang tertata gitu, anggun li, terus punya kecerdasan yang baik, kecakapan literasinya juga pasti itu bener-bener terasah, terstruktur apapun pembahasannya, dan pastinya adalah public speakingnya yang bener-bener top. Dan itu adalah menjadi salah satu inspirasi saya menjadi seorang duta. Dan alhamdulillah ya atas izin Allah dan dukungan dari teman-teman, keluarga dan semuanya, saya bisa terpilih menjadi duta pendidikan IPA. Alhamdulillah ya Teh. Alhamdulillah sekali. Langkah awal Teh Devi nih, kan sekarang Teh Devi udah jadi duta terpilih nih. Nah, langkah awal Teh Devi untuk mengembangkan potensi yang ada di diri Teh Devi tuh gimana sih Teh? Oke, yang pertama pastinya harus banyak-banyak mengasah kemampuan, yaitu pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan itu adalah wajib banget ya, karena kita sebagai manusia, sebagai seorang mahasiswa ataupun peserta didik ya, misalnya gitu kan, kalau emang di bangku sekolah, pasti kan ada pengetahuan, itu adalah kunci utama ya untuk bener. Kita melangkah gitu kan. Pengetahuan itu tidak akan pernah mati dan tidak pernah akan ada habisnya. Jadi pastinya selalu mengasah kemampuan dari pengetahuan. Terus juga adalah kemampuan public speaking nih teman-teman. Kenapa sih public speaking itu adalah sebagai salah satu bentuk first impression seseorang kepada kita. Jadi bukan cuma penampilan aja, tapi bagaimana sih kita di depan umum bisa tampil pede gitu kan, bisa tampil memiliki kecakapan yang bagus, public speaking yang bagus, itu menjadi first impression yang bagus juga, seperti itu. Jadi selalu mengasah kemampuan antara kemampuan pengetahuan dan kemampuan public speaking, seperti itu. Nah, tadi kan seperti singgung public speaking ya Teh. Kan kalau misalkan di duta sendiri kan harus tampil gitu depan orang banyak, pasti harus bagus gitu public speakingnya. Cara Teh Devi public speaking yang baik itu gimana Teh? Oke, kalau cerita-cerita sedikit nih ya. Jadi kalau misalnya public speaking yang saya asah sih sebenarnya itu saya udah ngasah dari kelas SD mungkin ya, karena SD itu saya udah sering banget ngikutin perlombaan, yang dimana perlombaan itu adalah kayak baca puisi, cipta puisi, debat bahasa Indonesia, pidato, dan itu bener-bener iya, alhamdulillah kayak bener-bener udah ditunjuk dan udah belajar buat kayak tampil di depan umum gitu kan. Gimana sih kita untuk menampilkan apa sih kemampuan kita, dan hal itu adalah dengan cara berbicara di depan umum gitu. Nah, dari situlah, dari kemampuan di bangku SD itu sampai SMP, SMK, dan alhamdulillah sampai perkuliahan ini selalu diasah gitu lah. Salah satunya kalau misalnya kalian mau tahu banget itu adalah kayak
presentasi di kelas itu salah satu bentuk keberanian untuk mengasah public speaking. Bener nggak sih? Iya, Ketika bener kita, banget iya tuh. kan? Ketika kita maju di depan teman-teman kelas, itu kan pastinya public speaking kita yang dilihat. Kayak, wah ternyata Teh Ica bagus ya public speakingnya, Teh Hani juga bagus ya public speakingnya. Itu kan berarti itu loh kayak first impression orang yang kayak ketika materi yang dibawakan pas presentasi materi pembelajaran pasti kan diterima, menarik gitu kan, seperti itu. Nah, Teh, tantangan apa aja sih setelah TDP jadi duta ini? Kayak TDP tuh menerima tantangan-tantangan apa aja gitu dari luar gitu, Teh? Oke, pastinya tantangan tuh banyak banget ya. Salah satunya adalah kesibukan. Kesibukan tuh kenapa sih jadi tantangan dalam diri saya? Karena kan kesibukan yang pertama adalah saya sebagai semester 5 dan saya juga alhamdulillah sebagai wakil 2 duta FKIP Untirta itu jadi bentuk salah satu yang kesibukan saya makin padat, dan itu adalah salah satu kayak wah berarti saya harus bisa memanage waktunya gitu Iya, kan. betul. Betul ya. Jadi saya tuh lebih ke tantangannya tuh gimana sih saya bisa memanage waktu antara diri saya, menempatkan diri saya ketika saya berada sebagai seorang mahasiswa, ketika saya berada sebagai seorang duta IPA, sebagai seorang duta FKIP, ataupun sebagai asisten laboratorium. Jadi semuanya memiliki porsi-porsinya. Itu adalah tantangan yang harus terus saya asah gitu loh. Kayak bagaimana sih saya harus menjadikan diri saya di tempat yang berbeda seperti itu. Ya Teh, ngomong-ngomong public speaking, nah gimana sih cara TDP itu untuk menyadarkan kita-kita nih gitu, untuk meningkatkan minat literasi gitu Teh. Apalagi sekarang kan kayak scroll TikTok, nah yang gitu-gitu kan, itu bagaimana sih Teh kayak ningkatin literasi gitu? Sebenarnya kalau untuk scroll TikTok, Instagram itu kan bener-bener kita semua ya. Iya, Saya juga pribadi emang enak banget kalau untuk scroll TikTok gitu kan. Tapi kalau misalnya balik lagi, kita nggak boleh lalai-lalai banget ya, karena Iya, kan betul. kalau emang lalai kan keenakan jatuhnya Iya, ya. benar. Nah jadinya kita harus punya porsinya lagi nih. Jadi ketika kalau misalnya dari diri kita mau banget buat ngasah kemampuan public speaking, berarti kita harus menguasai literasi gitu kan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini loh, ketika kita bisa berbicara di depan umum tapi berbicara kita kurang berbobot, apakah bakal diterima? Kan tentu tidak ya. Iya. Nah, oleh karena itu kunci utama dari untuk mengasah public speaking, kita juga harus mengasah pengetahuannya, literasinya gitu loh. Iya. Kayak kita tuh harus banyak-banyak membaca, teman-teman ya. Kita harus banyak-banyak kepo gitu loh. Bukan kepo masalah dunia artis, dunia yang lainnya, itu juga nggak Bukan apa-apa ya. banget, nggak apa-apa banget Iya, sebenarnya. iya. Cuman harus diimbangi dengan Iya. pengetahuan umum, sosial dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menyeimbangkan gitu loh. Jadi ketika kalian mau berbicara di banyak orang di depan umum, jadi kan kalian lebih bisa pede. Karena apa? Karena kalian memiliki bekal dari literasi yang kalian asah terus menerus. Betul nggak sih? Pengetahuan yang banyak ketika kalian harus tampil di depan orang, itu kan kalian lebih pede, lebih enjoy untuk berbicara seperti itu. Jadi kan tadi udah tahu lah, harus tahu porsi-porsinya buat betul. kita ngatur-ngatur itulah waktunya lah. Kan kalau soal public speaking Teh, kan ada misalnya orang-orang yang kayak gugup, cemas pas ngelakuin public speaking. Itu ada nggak sih tipsnya gitu, cara mengatasi Caranya itu? gitu. Kalau untuk saya pribadi ya, Iya. ada banget. Kalau saya pribadi juga sama ya, di depan umum juga kayak agak gemeter sebenarnya. Pas awal juga kayak, aduh bisa nggak ya? Aduh gimana nih? Kalau pas dilihat sama temen-temen banyak banget, nanti kan kayak apakah bakal maksimal hasilnya gitu kan, tuh pasti banget ya dirasain sama diri sendiri. Tapi kalau untuk saya pribadi, tipsnya adalah menganggap kalau misalnya saya ataupun kalian itu adalah teman. Maksudnya kayak walaupun kita emang berteman, tapi kan kalian belum dekat sama saya ya gitu kan, kalian belum tahu gimana saya, sifat kepribadian saya secara utuh gitu kan, secara menyeluruh. Tapi saya menganggapkan kalau kalian itu adalah teman dekat saya. Jadi apapun yang saya bicarakan, apapun yang saya ucapkan, kalian pasti menerimanya dengan baik. Kayak kalian akan support. Begitupun ketika saya berdiri di depan audiens, ketika saya berdiri di depan banyak orang, di depan banyak umum, saya selalu beranggapan kalau mereka adalah teman-teman saya yang bakal support, yang bakal selalu beranggapan apapun yang saya bicarakan adalah benar dan gitu. Dan itu adalah salah satu tips yang alhamdulillah worth it banget buat saya ya. Dan yang kedua, boleh sih kayak beranggapan kayak gak ada orang di sini gitu loh. Kayak saya doang gak apa-apa kan, kayak saya lagi ngaca nih gitu loh. Nah, itu boleh banget, itu adalah tips yang bisa digunakan.
Kalau deg-degan, kalau misalnya gemeteran itu nggak apa-apa, manusiawi banget, wajar. Bahkan mungkin artis-artis yang sering banget tampil di depan umum juga pasti mengalami hal itu. Tapi gimana caranya kita bisa mengontrol diri kita, emosional dalam diri kita, jadi semuanya bisa relax seperti itu. Keren banget ya. Terus Teh, kita kan sebagai Gen Z gitu ya, disebutnya Gen Z, kayak banyak males-malesan gitu, terutama yaitu malas untuk literasi. Nah, itu tuh gimana sih Teh cara lain gitu yang lebih mudah mungkin ya Teh, yang sederhana supaya kita tuh minat terhadap literasi dan kita tuh bisa public speaking dengan baik gitu Teh di depan. Mengimplementasikannya. Iya, implementasikannya gitu. Kalau misalnya saya pribadi ya, itu kan setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, kita sharing aja nih, itu pasti punya list kayak maksudnya kayak gimana kapan sih ketika saya harus santai, kapan sih saya harus belajar, kapan sih saya harus mengejar sesuatu, itu kan punya target gitu ya. Nah, kalau saya tuh menanamkan ke diri saya sendiri, ketika saya bermalas-malasan, ada kayak dorongan di dalam diri kayak, ayo dong, masa harus kayak gini terus gitu kan ya, masa harus rebahan terus gitu, ayo dong ada sesuatu yang harus kamu kerjakan gitu loh. Kayak saya tuh harus kayak menampar diri saya sendiri kayak, mau sampai kapan kita tiduran terus kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau emang self reward kalian ketika satu harian full beraktivitas misalnya, nggak apa-apa 1 jam atau 2 jam istirahat, oke, manusia juga butuh istirahat. Tapi yang salah adalah ketika 1 hari full buat rebahan, itu kayak rugi gitu ya. Jadi kan Capek juga ya Teh badannya. Bener, jadi kan coba rebahannya sambil baca buku, ya nggak sih? Rebahannya bisa baca, bisa bikin artikel mungkin. Kalau misalnya untuk mahasiswa kan kita kan sambilan, jadi sambil rebahan itu ada manfaatnya, ada pekerjaannya gitu. Jadi kan semuanya juga ada dorongan dalam diri kita. Jadi butuh kesadaran dari diri kita. Kita bisa mendorong orang lain, tapi semua juga harus ada dalam diri kita sendiri gitu. Jadi harus menanamkan kayak Hani mau kayak nyontoh Teh Depi, kayak misalnya saya mau kayak Teh Depi sebagai seorang duta misalnya. Berarti kan harus bersungguh-sungguh dari dalam diri sendiri dong. Niat. Kalau cuma didorong sama Ica, kamu jadi duta, kamu jadi duta. Kalau gitu doang kan niat susah juga. Ya, makanya semua itu harus dari niat dulu, baru diimplementasikan dari banyaknya literasi, kemudian diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kita bisa menyeimbangkan nih gitu loh, mana sih yang harus diposisikan lebih utama dan yang opsional gitu misalnya. Gitu sih kalau aku pribadi gitu. Oke. Tadi kan udah dari diri sendiri lah, gitu, dorongan dari sendiri. Tapi untuk public speaking ini dasarnya tuh apa sih Teh? Kalau bisa public speaking dengan baik gitu, dengan lugas biar orang-orang itu interest gitu sama kita. Pertama sih pasti kita harus punya basic manner ya teman-teman. Basic manner tuh banyak banget, contohnya salah satunya adalah ketika kita sopan santun terhadap orang baru sama orang yang lebih tua ataupun lebih muda. Itu kan emang salah satu bentuk basic yang harus kita kuasai ya. Itu kan menjadi first impression juga. Jadi ketika kalian mau memperkenalkan diri kalian nih gitu kan di depan umum, kalian tuh harus punya etika, punya sopan santun. Itu kan yang paling utama ya, basicnya gitu kan. Jadi nanti ketika kalian sudah memiliki rasa sopan santun, etika yang baik gitu kan, senyum ketika ada orang bertemu, ada yang sapa juga kalian say hello walaupun mungkin nggak kenal gitu kan, tetap legowo lah kalau bahasa Jawanya, lebih kayak iya gitu kan ya, padahal kita nggak kenal gitu kan, kalau lebih ramah aja gitu. Itu kan kayak orang juga langsung first impression, wah kayaknya Tete ini udah cantik, baik gitu kan. Etikanya juga bagus, itu kan jadi first impression juga. Jadi ketika misalnya ada acara ya, terus kalian udah disapa, udah kayak etikanya bagus, ketika naik panggung udah kayak wah yang tadi nih gitu kan, udah diingat gitu ya, diingat ya gitu. Pas public speaking kayak wah ternyata public speaking bagus. Nah dari situlah ketika kalian berbicara kayak akan mengajak teman-teman atau audiens tuh kayak buat masuk ke dunia kita gitu loh, mau mendengarkan apa sih yang kita bicarakan gitu kan, apakah bicara kita berbobot, apakah tidak, itu kan pasti lebih didengarkan gitu loh. Kayak wah ternyata seperti ini nih rasanya didengarkan gitu loh, kayak wah berarti emang yang tadi tuh Tete itu berarti orangnya punya public speaking yang bagus, bener ya ternyata. Sendiri gitu ya, betul banget. Etika juga tadi sebelum naik panggung juga udah senyum, udah sapa, udah ramah, kita kan jadi first impression lagi. Seperti itu sih kalau saya pribadi. Tadi tuh dasar-dasarnya lah ya, dasar-dasar public speaking. Nah kan biasanya public speaking itu kadang kalau yang belum terbiasa ya Teh,
kayak belibet gitu teh ngomongnya. gemeter Iya, gitu ya teh, apalagi kalau kayak pegang mic kayak gitu Iya. mungkin ya yang belum biasa. Itu Berantakan itu ngomongnya. ya gimana ya, biar caranya biar kita tuh nggak nervous gitu deh untuk di depan orang banyak gitu. Oke, kalau saya pribadi sih sama ya yang kayak tadi yang saya udah omongin. Yang pertama adalah gimana kita membawa enjoy yang beranggapan. Sekarang kalau untuk porsi orang kan berbeda-beda ya teman-teman. Iya. Yang maksudnya kayak kalau untuk saya pribadi saya beranggapan kalian teman saya. Kalau ada pun orang yang kayak beranggapan kalian semua nggak ada tuh banyak banget. Tapi kalau misalnya kayak ketika ngomongnya berlibet kayak mau ngomong apa itu bingung. Coba pelan-pelan ngomongnya, lebih berstruktur gitu loh ngomongnya. Ya, jadi lebih ditata gitu, jangan buru-buru, nggak apa, santai aja, asalkan omongan yang kalian mau susun adalah kalimat-kalimat yang pentingnya dulu, apa sih pendahuluan, isinya dan akhirnya gitu loh. Jadi kalau misalnya emang pegang mic gemeteran nggak apa-apa, pegang aja kayak gini gitu loh. Jadi benar-benar terbiasa gitu iya, ya. jadi benar-benar kayak enjoy aja kalian ketika kalian megang mic, kalian bisa kayak gini gitu loh, dimain aja gantian, jadi biar Gerakin badan gitu. gerakin badan juga biar kelihatan, oh berarti emang lagi nervous tapi dibiasain, dibawa enjoy, nanti juga terbiasa kok, maksudnya kayak udah leluasan lagi gitu sih. Nah teh, tadi kan kita udah ngomongin public speaking, minat literasi juga, sama personal branding dan lain sebagainya. Nah kita nih dengar-dengar TDP ini punya proker, yaitu minat literasi dan public speaking ya teh. Nah kalau boleh tahu sasarannya ini nih untuk siapa sih teh gitu? Boleh dijelasin nggak? Boleh banget. Nah, ya teman-teman, jadi di sini adalah bentuk salah satu pengimplementasian dari proker saya sendiri. Nah, terima kasih banget sudah dibantu. Jadi sasarannya pastinya adalah mahasiswa dong, ya kan? Iya. Karena kita kan ruang lingkupnya S1, apalagi dari pendidikan IPA gitu. Jadi saya mau nih nanti dari teman-teman pendidikan IPA dari tahun ke tahunnya ataupun dari kakak tingkat sebelumnya ataupun sesudahnya itu punya kecakapan literasi yang tinggi, punya public speaking yang bagus, dari hal-hal yang mendorong gitu. Salah satu adalah ketika menonton video ini, mungkin aja dari semua teman-teman yang lihat video ini bisa menjadikan inspirasi ke, oh ternyata public speaking tuh nggak kesusah gitu loh, Iya. nggak sesusah itu, tidak menyeramkan itu gitu loh. Jadi kan semuanya, Termotivasi nah ya, Teh, benar, setelah melihat terinspirasi, video ini. betul banget. Jadi kayak, oh iya berarti udah saatnya nih saya buat bisa mengasah public speaking dan literasi, seperti itu sih. Oke guys, nah jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih terkait personal branding sama TDP, banyak banget tadi tips-tipsnya. Terus tentang kecakapan literasi juga ya Caya. Benar. Bener banget. Dari TDP yang dari awal, dari SD ya Teh, udah terlatih lomba, lah, ya. lomba tadi tuh. Nah, TDP juga ternyata TDP nih dibalik latar belakang TDP ini, ternyata TDP ini mau ngajak kita semua buat gimana sih caranya meningkatkan minat literasi kita dan belajar untuk public speaking yang baik gitu. Betul banget. Harapan TDP boleh nggak dibuat teman-teman semua nih yang Biar enggak nonton kita gitu. ya Harapannya ya, kalau harapan buat saya sendiri apa untuk semua orang? Buat semua orang. Buat semua orang. Iya. Harapan buat untuk saya, untuk semua, dari saya untuk semua orang, pastinya harapannya kita bisa bersama-sama untuk bisa mengasah kecakapan literasi kita, kemampuan untuk terus mengasah bagaimana sih pentingnya literasi dalam diri kita, apalagi ketika kita menjadi seorang mahasiswa. Dan yang kedua adalah untuk mengasah public speaking. Jadi dari semua literasi yang sudah kita ambil, dari semua bacaan-bacaan buku yang sudah kita tempel dalam otak kita, bisa kita sampaikan menggunakan public speaking yang bagus. Itu harapan kita, harapan saya untuk kita semua. Masya Allah. mantap juga ya. Iya. Oke, mungkin terima kasih buat TDP yang udah menyempatkan waktunya buat kita. Sama-sama. Terima kasih Teh. juga Ica, Iya. Hani, dan teman-teman semuanya. Iya. Oke guys, karena tadi kita udah nanya-nanya banyak nih sama TDP apa ya terkait kayak minat literasi dan public speaking, kita juga bisa nih terinspirasi dari TDP nih. Kita sama-sama juga- belajar nah, tentunya. kita juga terinspirasi ya Han. Iya, Kayak terinspirasi. kita harus ningkatin tuh literasi, jangan males-malesan, dan kita juga bisa lebih meningkatkan public speaking kita gitu agar lebih Iya, bagus. betul Nah, banget. mungkin karena tadi udah banyak ngobrol-ngobrol nih Teh, kita langsung closing aja kali ya Teh ya. Boleh banget. Nah,
Ya, mungkin segitu aja dulu dari Segitu aja kita. dari kita di Rubik IPA kali ini. Tungguin di Bye-bye. episode 1. Bye.